Selamat pagi Pak Andre, Selamat pagi Nathan. saya Nathanael. Hari ini saya mau mewawancara Bapak soal investasi. Mungkin Bapak boleh perkenalan singkat buat nama dan pekerjaan Bapak saat ini. Baik, saya Andreas Purwosantoso, guru SMA PIC 1 Jakarta. Oke Pak, sebelumnya karena pengumpulan video ini akan diupload ke YouTube, saya mau minta izin ke Bapak buat video ini diupload, apakah boleh atau enggak dari Bapak? Ya, diperbolehkan, siapa tahu juga membantu banyak orang-orang lain yang ingin mengenal dunia pasar modal. Investasi itu lebih tinggi dari menabung. Jadi cara untuk mengalahkan inflasi bagi saya. Berarti di mana kalau menabung itu tetap bisa nambah value-nya. Iya, betul. Mulai dari saya menikah terus punya anak gitu kan, Iya. kemudian kan saya ngeliat ini kan harus untuk anak-anak saya kan harus dijadwal untuk pengeluaran rutinnya nanti kalau TK gimana, SMP, SD, kuliah. Jadi untuk perencanaan keuangan Berarti buat anak-anak saya terutama kayak gitu. Jadi kan awalnya kan gimana ya, kalau nabung doang kan kayaknya kan tergerus inflasi, lama-lama nilainya hilang gitu ya. itu suku bunga depositonya kan kecil. Kalau misalkan beli langsung emas banyak gitu kan juga nggak bisa menyisihkan banyak atau hanya sedikit saja. Jadi awalnya kan dari dana pensiunnya BNI, saya lupa, Simfoni itu kan saya kenal itu. Pertama misalkan anak saya yang nomor 1 dulu, kalau TK jatuh berapa tahun saya ikut nabung di situ untuk 4 tahun, nanti TK bisa saya ambil, kemudian saya jadwalkan di SD. Jadi awalnya itu, kemudian kok baca-baca ada yang namanya reksadana gitu kan. Iya. Awalnya tertarik tuh, tapi saya lihat ternyata reksadana itu duit dari manajer investasinya diputarnya di bursa saham kan. Kenapa nggak langsung saya sendiri yang main di sana? Makanya saya belajar. Orang kan hanya melihat dia kayak ticker naik atau turun, merah atau lagi hijau gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu kan bukti kepemilikan perusahaan. Jadi walaupun kita hanya punya 1 lot atau 100 lembar saham, kalau kita melihatnya sebagai investor bahwa itu kita memiliki perusahaan tersebut, ya balik modalnya nunggu dari dividen. Misalkan katakanlah sekarang harga saham saya BRI ini lagi merah kan, BRI saya kan, dan mungkin turun terus kalau kondisi ekonomi kayak gini kan. Tapi dividen yieldnya sekarang 12%, iya, karena kan harganya turun, saya beli di 3.030 dapat dividen 300, berarti kan 10 atau 11% saya dapat. Andai kata harganya turun pun saya pertahankan 10 tahun ke depan kan sudah balik modal. Saya cara berpikir seperti itu. Berarti dari dividennya kalau Bapak ngambil ya? Iya betul, saya konservatif banget. Jadi saya ngeliat ada nilainya kalau ada dividennya. Ya mungkin cocok bagi mereka tapi tidak cocok bagi saya. Berarti Bapak lebih pilih main aman gitu dari dividen ya? Iya, jadi betul, konservatif. Ibarat kata gini, Nathan, misalkan kamu pengen dari sini pengen ke rumah gitu kan. Iya. Misalkan kamu bawa motor. Jadi teman-teman yang trading itu kayak orang yang naik motor 150 km per jam. Ya kalau dia jantungnya kuat, yang silahkan. Tapi kalau saya milih jalan pelan, yang penting betul, sampai selamat. Belum, tapi milih salah milih saham itu. Salah milih saham. Itu mungkin bodong juga, bisa disebut bodong juga. Salah milih sahamnya gimana nih? Apa Bapak ngikutin news yang ada atau? Lebih tepatnya analisa saya kurang pas ya, memahami ilmunya juga kurang pas. Jadi contoh misalkan Sritek itu waktu itu kan sentimen dia obligasinya bakal jatuh tempo, kemudian makanya kan investor pada meninggalkan dia. PBV-nya turun tuh, nilai bukunya tetap tapi valuasi pasarnya kan turun, banyak dijual. Saya kan mikirnya kan ini Sril ini kan perusahaan gede, maksudnya tekstil terbesar di Asia Tenggara. Benar. Di Solo, pekerjanya banyak, dan juga isunya katanya keluarganya yang punya Sril itu mendukung Pak Jokowi. Dari Solo menjadi gubernur, kemudian waktu menjadi presiden. Maksud iya sih nggak dibantu, maksudnya dibiarkan bangkrut waktu zaman COVID tuh. Iya. Dan saya ambil lah Sril, nggak tahunya kan memang dibiarkan bangkrut, bener kan gitu. Itu juga
yang banyak diterbangkan orang sih secara valuasi nggak menarik ya, udah terlalu Udah terlalu tinggi. mahal. Tapi banyak, kalau benar menjadi investor nih saat yang bagus untuk membeli banyak perusahaan yang bagus, disclaimer gitu kan. Iya. Contoh Bank BRI, siapa sih yang nggak kenal Bank BRI? Di seluruh pelosok negeri itu kan ada Bank BRI. Harganya dijual dengan wajar, mungkin bisa lebih murah lagi, amit-amit kondisi ekonomi Sekarang sekarang. Kan biasanya kan BRI kan dihargai 3,5 kali nilai bukunya sampai 4 kali nilai bukunya kan. Sekarang cuma 1,2 kali nilai bukunya. Dividen yieldnya sekarang 12% Bank BRI. cukup tinggi ya. Cukup tinggi karena kan harganya murah. Iya. Cuman berani beli atau enggak? Kalau amit-amit kondisi Anjlok ekonomi lagi. anjlok lagi, berani nahan atau enggak, itu kan makanya kan harus banyak belajar gitu. Harus research lagi. Research gitu. Tahu piramida enggak? Iya. Selama piramida bawahnya masih banyak, base-nya masih luas gitu kan, artinya selama masih banyak orang baru yang masuk kan nggak ada masalah. Artinya yang mereka yang ikut pertama kali duluan Bakal untung. betul, apapun yang terjadi di bawah dia akan aman lah. Tapi kalau yang baru ikut setelah dia ternyata dia ikut ternyata jadi landasan yang baru, ternyata di bawah nggak ada landasan yang lain lagi kan Mereka yang rugi. runtuh gitu. Bapak sendiri pernah ngalamin Ponzi scheme atau enggak? Belum Karena Bapak emang nggak tertarik ya, gitu. mungkin karena saya terlalu bodohnya saya, artinya dari dulu melekat pada teori yang Graham gitu kan. Tapi nggak ada misal contoh, misalkan Pani, disclaimer lagi, Iya. Pantai Indah Kapuk beberapa waktu yang lalu kan harganya kan sampai ratusan persen naik kan. Tapi saya nggak tertarik masuk, walaupun misalkan banyak yang membahasnya di TikTok ataupun di media yang lain. Karena saya terlalu melekat pada teori yang Graham, saya bilang itu nggak masuk akal. Nah, contoh lagi waktu dengan alumni Ricci dulu pernah diajak nongkrong bareng gitu kan. Pak, sekarang lagi ngetren nih yang namanya Dogecoin, Oh, kripto. Iya. currency itu. Itu sebelum itu Nathan, berapa bulan sebelum terjadinya COVID tuh. Saya punya duit banyak tuh, andai kata saya 5 juta berani ngambil Dogecoin Kripto, tuh. Itu harganya masih 50 perak tuh, saya ingat tuh. Udah ribuan kali ya kalau nggak salah. Iya, betul. Andai kata saya ikutan udah jadi kaya Kayak kan. mungkin Bapak udah nggak di sini lagi ya. Kamu wawancara saya susah nyarinya. Iya. Tapi saya nggak menyesal karena bagi saya itu nggak masuk akal. Kripto itu kan dasarnya apa sih? Dasarnya kan ponzi Iya. sebenarnya. Oh iya. Karena Kalau orang masih ada percaya, demand gitu. betul, ada demand di bawahnya, maka dia masih dihargai tinggi kan. Dan andai kata misalkan berandai-andai, misalkan saya berani masuk pun, apakah saya berani menaruhkan seluruh uang saya ke sana? Enggak juga. Mungkin juga enggak juga. Bagi saya, Iya. Atau enggak. mungkin enggak. Karena basicnya apa? Contoh misalkan saya beli saham, kan perusahaannya ada. Saya beli saham BRI misalkan atau Sido muncul, kan ada. Oh, ada bukti Iya. milikan. Walaupun saya punya satu lot BRI atau Sido muncul, pabriknya ada. Kalau kripto Nggak ada apa? dasarnya. Nggak ada dasarnya. Karena orang-orang menghargai itu kan hanya menjual cerita kan, Karena supply and demand aja. supply and demand, dan ceritanya menarik gitu kan. Yang jelas harus banyak belajar. Kalau kamu seorang yang suka trading gitu kan, ya belajar teknikal benar-benar. Kalau kamu memang tertarik dengan analisa fundamental seperti saya menjadi investor gitu kan, ya belajar misalkan dari Graham, Warren Buffett atau Pak Lo Keng Hong, sudah banyak. Yang kedua ya harus jujur sama diri sendiri. Jadi yang jelas itu harus uang dingin. Dalam kondisi apapun itu sebisa mungkin tidak diambil. Contoh sekarang siapa yang ngerti bursa bakal merah kayak gini? Gak ada yang ngeliat dong. Iya, semua asing bakal keluar. Padahal sebelumnya lagi bener-bener naik kan sampai all time high. Iya betul, tahu-tahu langsung merah. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini asing bakal keluar terus gitu kan. Contoh misalkan kalau mampunya 100.000, 200.000 ya segitu. Jangan misalkan kita sudah punya uang misalkan katakanlah 5 juta. Iya. Kemudian semua ditaruhkan di saham, itu juga nggak bijak. Akhirnya kita malah nggak bisa bertahan hidup gitu. Iya betul, dan berharap itu bisa menjadi berapa kali lipat,
ternyata pasarnya jatuh dan harus kita jual rugi gitu kan. Nah, itu yang susah itu. Mempelajari teorinya gampang, tapi Prakteknya, mengendalikan diri oh sendiri itu diri yang susah. sendiri, self control susah. Self controlnya itu yang susah. Jadi awalnya jangan berharap kaya dulu deh, itu kan penyakit kan, itu kan orang kalau udah berharap bakal Kayak secara instan gitu. betul. Dari pasar modal itu banyak yang ngomong, apalagi yang muda-muda, banyak tuh yang tiktoker atau yang dia ngomong, ya dia bapaknya orang kaya, bagi dia 2 miliar mungkin bagi kita kayak 200.000 gitu kan. Artinya kan ya mereka yang nggak jujur, saya nggak sukanya tuh mereka nggak jujur bahwa mereka kan orang kaya gitu loh. Bagi mereka duit segitu, Karena ngakunya mereka iya, dari bawah gitu. iya, itu kan itu menyesatkan orang gitu. Berarti kalau gitu hitungannya penipuan dong mereka. Iya Bukan sih. penipuan, lebih tepatnya sih kurang bijak ya, karena kan bangsa kita itu kan ya terus terang kan banyak yang hidupnya memang pas-pasan atau susah berharap kaya gitu kan. Memang harus diedukasi secara benar gitu loh. Kalau mengajari orang lain untuk terjun ke pasar modal ya harus diajarin ya memang Dari awal gitu. dari awal ilmu yang benar seperti apa, duitnya jangan hilang dulu, bahwa itu membeli bisnis, bahwa menjadi kaya itu bonus gitulah. Jangan terus diimeng-imengin saya dari duit 500 juta jadi 1 triliun. Lu bohong aja. Mustahil banget ya. Wah, kalau saja nggak percaya itu. Cuman kan kebanyakan orang tidak terdidik kan, artinya terbuai dengan kata-kata indah gitu Ya, kan. mau cepat kaya gitu. Iya. Akhirnya mereka terjun juga tanpa belajar terlebih dahulu. Betul. Akhirnya mereka malah rugi. Iya. Beberapa itu salah satu jadi hambatan dalam Oh iya. investasi di Indonesia. Iya. Terus sayang sekali andai kata bangsa kita tuh benar-benar terdidik banyak investasi, apalagi kondisi pasar modal jatuh kayak gini. Kalau pas kondisi kayak gini orang-orang lokal membeli saham, pasar modal kita kuat. Kalau pasar modal kita kuat, akhirnya orang-orang yang punya perusahaan keluarga, oh ya udahlah kita lepas aja di bursa, kan lebih sehat, kemudian berkembang, industri kita juga berkembang. Akhirnya asing ikutan masuk gitu karena Industri tertarik. ikutan masuk, membuka pabrik baru, lapangan kerja juga tambah. Nah, itu jadi kita menjadi negara industri. Kalau dibuat kayak gini terus, yang ngerti kan hanya segelintir orang-orang elit doang. Yang bawah-bawah sulit. Iya, jadi tetap kayak gitu saja. Ada lagi? Mungkin itu aja Pak buat pertanyaan dari wawancara saya di siang hari ini. Saya mau ucapin terima kasih Terima untuk kasih Bapak buat banyak waktunya. atas kedatangannya, semoga sukses selalu. Amin.